Kita lanjut bahas BTT episode 260. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Manik-manik yang telah dilemparkan oleh Raja Naga Utara sekarang telah menabrak tubuh dari Soyen di hadapan banyak orang. Hal ini membuat suasana menjadi menegang. Tatapan mata dari Raja Naga Utara melihat pada tabrakan itu dengan penuh semangat, yang kemudian dia mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Tiba-tiba saja raut wajah dari Raja Naga Utara sekarang telah dipenuhi dengan keterkejutan, sementara Soyen masih menunjukkan ekspresi yang tenang ketika dia melihat raut wajah dari Raja Naga Utara tersebut. Gelombang api berwarna merah muda telah menyebar dari telapak tangan Soyen. Kemudian di tengah-tengah gelombang api tersebut ada manik-manik yang tadinya dilemparkan oleh Raja Naga Utara. Energi berwarna merah terus-menerus dibakar dari manik-manik tersebut yang membuat warnanya menjadi memuncak. Raja Naga Utara ketika melihat kejadian tersebut hanya bisa berteriak dengan marah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sebenarnya api surgawi peringkat mana yang dimiliki oleh Soyen, dan Raja Naga Utara saat ini telah bisa merasakan bahwa hubungannya dengan manik-manik itu telah terputus. Tangan api dari Soyen segera terangkat dan kemudian dia mengatakan, api teratai pemurni iblis bisa memurnikan segala hal, bahkan jiwa pun bisa dimurnikan olehnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, aura merah dari manik-manik yang dilemparkan Raja Naga Utara kini dengan cepat telah dimurnikan oleh api teratai pemurni iblis yang dikeluarkan Soyen. Raja Naga Utara hanya menyipitkan matanya, kemudian dia merasakan kemarahan di dalam hatinya lalu mengatakan, api teratai pemurni iblis, bagaimana bisa bocah ini memiliki api teratai seperti itu? Raja Naga Utara telah mengetahui reputasi dari api teratai pemurni iblis, dan ini merupakan sesuatu yang juga dikenal oleh banyak orang dari suku naga Void kuno. Meskipun begitu, mereka tidak melakukan perjalanan menuju dataran tengah karena tidak terlalu tertarik dengan api teratai pemurni iblis. Soyen hanya mengabaikan keterkejutan di raut wajah dari Raja Naga Utara. Api yang ada di tangannya sekarang telah tampak bergerak. Manik-manik itu pun sekarang telah benar-benar dimurnikan oleh Soyen, dan dia bisa merasakan jiwa-jiwa yang berada di dalamnya. Mereka merupakan jiwa dari anggota suku naga Void kuno yang telah dilahap oleh Raja Naga Utara. Soyen hanya melirik pada Raja Naga Utara sambil tersenyum. Dia pun mengatakan, seluruh jiwa yang berada di dalam manik-manik ini telah memohon padaku untuk mengembalikannya padamu. Setelah mengatakan hal ini, Soyen menjentikan jarinya, dan manik-manik yang sekarang warna sudah berubah menjadi merah muda melesat menuju ke arah dari Raja Naga Utara. Melihat hal tersebut, Raja Naga Utara pun sangat ketakutan. Tubuhnya berbalik dan buru-buru kabur dari tempat ini karena dia sadar energi yang berada di dalam manik-manik itu benar-benar besar dan tidak akan pernah bisa ditahan oleh Raja Naga Utara. Meskipun tubuh dari Raja Naga Utara telah bergerak dengan cukup cepat, namun manik-manik yang telah dilemparkan oleh Soyen jauh lebih cepat dibandingkan dengan Raja Naga Utara. Akhirnya, manik-manik itu pun menabrak tubuh dari Raja Naga Utara, menimbulkan ledakan yang sangat besar. Gelombang demi gelombang api telah menyebar di langit dan membuat doki berwarna merah yang ada di tempat ini langsung menyebar dalam sekejap. Seluruh anggota dari suku naga Void kuno ketika menyaksikan badai energi yang sangat menakutkan menyebar, mereka hanya bisa saling berpandangan kemudian mengatakan, apakah sebenarnya Tuan Muda Soyen telah menang? Sebuah kegembiraan telah muncul dalam tatapan mata masing-masing. Mereka langsung bersorak-sorai, sementara para tetua dari Pulau Naga Timur juga mengungkapkan raut wajah kegembiraan kemudian berkata, Tuan Muda Soyen memang luar biasa kuatnya, bahkan dia mampu memurnikan doki berwarna merah yang berada di manik-manik jiwa naga. Tetua Suli sambil membelah jenggotnya, dia juga mengatakan, teman dari Kaisar Naga ini benar-benar merupakan berkah yang besar bagi seluruh naga Void kuno kita. Tuan Muda Soyen telah berulang kali menyelamatkan suku naga Void, dan kita tidak akan pernah bisa membalas budi besarnya. Salah satu tetua yang merupakan tetua pertama dari suku naga Void kuno hanya bisa menganggukkan kepalanya kemudian mengatakan, Tuan Muda Soyen memang telah memberkati suku naga Void kuno kita dengan bantuan yang besar. Suli, aku mengerti apa maksudmu. Setelah suku naga Void kuno ini bisa bersatu kembali, maka
kita akan bersekutu dengan aliansi Rumah Langit. Mendengar ucapan dari tetua pertama suku naga Void kuno hanya membuat tetua Zuli tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga di masa lalu, masalah tentang bergabung dengan aliansi Rumah Langit telah disebutkan. Namun banyak ahli di dalam suku naga Void kuno menolak untuk melakukan hal tersebut. Namun kali ini, setelah Xiaoyan sekali lagi memberikan bantuan yang besar, mereka tidak memiliki alasan untuk menolak bergabung dengan aliansi Rumah Langit. Sementara Xian hanya bisa menarik nafas dengan lega setelah melihat orang-orang tua yang keras kepala ini setuju untuk bergabung dengan aliansi Rumah Langit. Secara perlahan badai energi api yang ada di langit sekarang telah mulai mereda. Sesosok manusia yang penampilannya cukup menyedihkan saat ini bisa dilihat oleh banyak orang. Hal itu membuat mereka semuanya terkejut yang kemudian mengatakan sebenarnya Raja Naga Utara masih hidup. Namun aura di dalam tubuh dari Raja Naga Utara ini telah menjadi sangat lemah. Serangan menakutkan sebelumnya telah memberikan cedera yang cukup serius. Xiaoyan hanya melihat pada Raja Naga Utara, kemudian dia mengatakan tubuh dari naga Void kuno itu memang sangat kuat. Sementara Raja Naga Utara, tatapan matanya melihat pada Xiaoyan dengan penuh kekejaman. Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya akan langsung terluka parah oleh serangan dari Xiaoyan. Selanjutnya, Raja Naga Utara pun mengatakan, Xiaoyan, sebaiknya kau mengingat kejadian hari ini dan raja ini pasti akan kembali untuk melakukan balas dendam. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Raja Naga Utara pun tiba-tiba saja berbalik dan meninggalkan tempat ini. Sementara Xian yang melihat hal tersebut langsung berkata, Xiaoyan, jangan biarkan dia kabur. Bagaimanapun juga, Raja Naga Utara merupakan ancaman terbesar bagi suku naga Void kuno. Jika dirinya dibiarkan untuk menyembuhkan diri, kemungkinan akan membuat masalah yang lebih besar lagi. Mengingat karakter dari Xiaoyan, dia juga tidak akan pernah membiarkan masalah seperti ini terus berlanjut. Oleh karena itu, Raja Naga Utara memang harus disingkirkan selama-lamanya. Sayap api yang ada di punggung Xiaoyan mulai mengepak, yang dalam sekejap saja Xiaoyan sekarang telah muncul di atas dari Raja Naga Utara. Kali ini, raut wajah dari Raja Naga Utara telah dipenuhi dengan keterkejutan dan juga ketakutan ketika dia bisa merasakan kemarahan dari seorang Xiaoyan. Raja Naga Utara kemudian berkata, Xiaoyan, apakah kau ingin membunuh raja ini? Mimpi saja kau itu. Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya ketika dia melihat Raja Naga Utara telah mengeluarkan kekuatan hisap dari telapak tangannya yang kemudian menarik orang-orang yang ada di bawah sana. Lalu 10 orang sekarang telah dilemparkan menuju ke arah Xiaoyan. Cailin tiba-tiba saja muncul di hadapan dari Xiaoyan yang kemudian menangkap 10 orang ini. Cailin kemudian mengatakan, Xiaoyan, cepat tangkap orang itu. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan sekali lagi dia mengepakkan sayap api yang ada di punggungnya. Dalam sekejap saja langsung menyusul pada Raja Naga Utara yang telah kabur. Melihat hal tersebut, sebuah kepanikan telah muncul di dalam hati dari Raja Naga Utara yang kemudian dia membentuk segel di tangannya sambil mengatakan, Xiaoyan, karena kau tidak ingin menyerah, maka raja ini akan bertarung habis-habisan melawan kalian semuanya. Dari kelihatannya, Xiaoyan bisa melihat bahwa sebenarnya Raja Naga Utara ini telah bersiap untuk melakukan penghancuran diri. Namun, sebelum Raja Naga Utara berhasil melakukan hal tersebut, Xiaoyan sekarang telah membentuk segel di tangannya dan raksasa telah dimunculkan oleh Xiaoyan kemudian mengeluarkan serangan gelombang sonik spiritual yang akhirnya gelombang sonik spiritual ini benar-benar menghantam tubuh dari Raja Naga Utara, membuat jiwanya terasa sangat kesakitan. Kemarahan surgawi musim semi kuning adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Raja Naga Utara dan dia, tubuhnya sekarang telah menyusut menjadi ukuran manusia biasa. Detik berikutnya tangan dari Xiaoyan telah dengan lembut mendarat di kepala dari Raja Naga Utara ini. Hal itu membuat Raja Naga Utara kemudian memohon, Xiaoyan, tolong jangan bunuh aku, kau telah menang dan aku tidak akan peduli lagi tentang masalah dari 3 pulau naga besar dan di masa depan aku tidak akan lagi menjadi Raja Naga Utara. Tolong lepaskan supaya aku bisa pergi dari tempat ini. Mendengar ucapan dari Raja Naga Utara membuat Xiaoyan tersenyum kemudian dia mengatakan, Raja Naga Utara, kau benar-benar telah mengubah sikapmu dengan cepat. Raja Naga Utara sekali lagi mengatakan, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kalian mulai saat ini. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menjawabnya, itu bukan ide yang buruk, namun melenyapkanmu akan menghindarkan kita semuanya dari banyak masalah.
masalah. Sebuah kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba saja menyerbu kepala dari Raja Naga Utara. Hal ini langsung membuat bagian dalam tubuhnya menjadi berantakan. Bahkan jiwa dari Raja Naga Utara dengan cepat diuapkan menjadi ketiadaan oleh suhu panas dari api teratai pemurni iblis. Kali ini Xiaoyan berdiri di udara sambil memegang tubuh dari Raja Naga Utara yang secara perlahan telah kehilangan nyawanya. Tinju dari Xiaoyan dikepalkan dan dia telah menarik dua manik-manik yang mengandung bau darah. Di dalam manik-manik ini dipenuhi dengan energi yang benar-benar sangat keras. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi kesunyian. Banyak tatapan mata melihat pada Raja Naga Utara yang kali ini telah tewas di tangan Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tubuh api dari Xiaoyan pun berangsur-angsur memucat sebelum pada akhirnya Xiaoyan kembali berubah ke wujud aslinya. Bahkan raut wajah Xiaoyan sekarang juga tampak pucat karena dia telah menggunakan banyak energi. Setelah itu, tatapan mata Xiaoyan melirik pada Raja Naga Utara yang berada di tangannya dengan penuh minat karena tubuh dari Raja Naga Utara ini merupakan harta yang cukup baik. Xian kemudian terbang dan sekarang telah berada di hadapan dari Xiaoyan. Dia hanya melihat pada Raja Naga Utara yang dipegang oleh Xiaoyan namun telah tewas. Akhirnya Xian bisa menghirup nafas dalam-dalam dan juga lega karena dia mengetahui bahwa sebenarnya perselisihan di antara suku naga Void kuno ini sekarang telah benar-benar teratasi. Xian kemudian melirik pada pulau naga besar yang ada di bawah sana sambil mengatakan 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari pulau naga utara ini telah dibunuh oleh Raja Naga Utara, dan ini telah menambahkan kerusakan yang serius yang telah diderita oleh suku naga Void kuno. Untungnya pulau naga barat dan juga pulau naga selatan tidak menderita banyak kerugian. Kali ini 3 Raja Naga besar semuanya telah tewas. Tidak ada yang bisa menghentikan penyatuan dari suku naga Void kuno. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Meskipun pulau naga timur telah memenangkan pertarungan ini, namun harga dari kemenangan ini yang harus dibayar memang cukup besar. Sebagai seorang kaisar naga, Xian akan selalu mengutamakan rakyatnya. Namun kali ini banyak rakyat yang telah tewas di tangan dari Raja Naga Utara ketika dia menggunakan formasi merah darah. Xiaoyan yang melihat kesedihan di raut wajah Xian tiba-tiba saja mengatakan, pada akhirnya hari ini akan menjadi awal yang baik. Dengan dirimu menjadi kaisar naga Void kuno, maka kau akan bisa menyatukan seluruh klan dari suku naga Void kuno ini, dan bukan tidak mungkin bagi suku naga Void kuno akan kembali mendapatkan kejayaannya seperti masa lalu. Mendengar ucapan Xiaoyan membuat Xian hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia telah menyadari perbedaan antara suku naga Void kuno ini di masa sekarang dan juga di masa lalu. Harus dikatakan bahwa suku naga Void kuno di masa lalu mereka sebanding dengan para fakti super seperti klan Gu. Namun saat ini para ahli yang kuat telah menghilang atau bahkan telah mati dari suku naga Void kuno ini. Bahkan Xian juga tidak tahu keberadaan dari ayahnya. Dia cukup ragu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi suku naga Void kuno ini untuk benar-benar bisa mencapai kondisi puncaknya. Xiaoyan hanya menepuk kepala dari Xian sambil mengatakan, kau seharusnya tidak tertekan seperti ini. Di dalam tubuhmu itu memiliki kekuatan dari naga Phoenix yang legendaris. Selama kau diberikan waktu yang cukup, maka kau akan mampu melampaui kaisar naga sebelumnya, dan pada saat itu memulihkan kekuatan puncak dari suku naga Void kuno ini bukanlah menjadi omong kosong. Mendengar ucapan dari Xiaoyan hanya membuat Xian tersenyum. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan adalah sebuah kebenaran. Meskipun situasi di dalam suku naga Void kuno saat ini tidak terlalu baik, namun di dalam tubuh Xian masih memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Jika dirinya benar-benar mampu melepaskan kekuatan penuh dari garis keturunan tersebut, bahkan Xian tidak akan kalah dengan kaisar naga manapun. Hal ini termasuk ayahnya yang hilang dan hingga detik ini belum ditemukan. Sambil tersenyum, Xian pun mengatakan, Xiaoyan, terima kasih banyak. Jika kalian berdua tidak buru-buru datang ke tempat ini, kemungkinan semuanya akan menjadi lebih buruk. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, sudahlah, kau tidak perlu berkata seperti itu. Namun Xian, bisakah kau memberikan mayat dari Raja Naga Utara ini padaku? Ucapan dari Xiaoyan membuat Xian cukup terkejut. Dirinya lalu bertanya, untuk apa kau membutuhkan mayat dari Raja Naga Utara ini? Xiaoyan ragu-ragu sejenak, lalu dia mengatakan, tubuh dari Raja Naga Utara
Utara ini benar-benar luar biasa dan dia bahkan telah ditempa oleh formasi iblis, transformasi naga, dan sekarang tubuhnya telah menjadi sangat keras. Jika hal ini bisa aku modifikasi, maka tubuh dari Raja Naga Utara ini bisa menjadi boneka yang luar biasa kuatnya. Xian hanya mengangkat alisnya ketika dia mendengar ucapan dari Soyen. Kemudian Xian pun mengatakan, menurut aturan dari suku naga Void kuno, mereka yang kuat biasanya akan dimakamkan di makam naga. Namun, karena kau telah membantuku, maka aku memberikan pengecualian terhadap dirimu. Lagi pula, Raja Naga Utara ini sangatlah jahat dan aku tidak akan pernah mengizinkan dia dimakamkan di dalam makam naga. Kau bisa mengambil tubuhnya jika kau ingin membuatnya menjadi boneka. Mendengar jawaban dari Xian membuat Soyen hanya tersenyum. Kemudian mengatakan, hahaha, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak yang mulia Kaisar Naga. Xian hanya dengan lembut mengatakan, jangan kau memanggilku seperti itu. Gak enak tahu. Sudahlah, kalian berdua harus beristirahat di dalam Pulau Naga Timur untuk saat ini. Sementara aku akan memulai persiapan untuk mengatur ulang bersatunya 4 pulau naga besar. Mendengar ucapan dari Xian membuat Soyen menganggukkan kepalanya. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan di alam kekosongan ini. Dan sebelum meninggalkan tempat ini, Soyen berniat untuk membuat tubuh Raja Naga Utara ini menjadi boneka yang benar-benar kuat. Setelah pertempuran di tempat ini selesai sepenuhnya, Soyen dan juga Cailin mereka beristirahat di Pulau Naga Timur. Sementara Xian telah memberikan perintah pada anggota suku Naga Void kuno yang lainnya untuk membereskan kekacauan ini dan melakukan persiapan demi penyatuan 4 pulau dari suku Naga Void kuno. Mulai saat ini, suku Naga Void kuno bisa dianggap telah bersatu kembali dan di masa depan sudah tidak ada lagi yang namanya 4 pulau naga besar. Yang ada hanyalah 1 pulau naga Void kuno. Soyen telah beristirahat untuk beberapa hari. Setelah dia pulih pada kondisi puncaknya, sekarang Soyen telah meminjam tempat untuk membentuk tubuh dari Raja Naga Utara menjadi sebuah boneka. Jika hal seperti ini benar-benar bisa dibentuk, tidak diragukan lagi akan sangat memberikan bantuan pada aliansi Rumah Langit. Raut wajah Soyen sekarang terlihat cukup serius. Di hadapannya sudah ada bahan-bahan yang dia butuhkan untuk membuat boneka dari tubuh Raja Naga Utara. Detik berikutnya dia melambaikan tangan dan mayat dari Raja Naga Utara sekarang telah berada di hadapan Soyen. Dia mengamatinya sejenak dan Soyen cukup puas dengan kekerasan dari tubuh Raja Naga Utara ini, karena tubuhnya akan menjadi bahan yang bagus untuk digunakan sebagai boneka. Selanjutnya, Soyen membuka mulutnya lebar-lebar dan dia mengeluarkan sekelompok api berwarna merah muda yang kali ini langsung membentuk sebuah kuali. Soyen kembali melambaikan tangannya dan dia memasukkan tubuh dari Raja Naga Utara ini ke dalam kuali tersebut. Suara mendesis pun terdengar. Kali ini, tubuh dari Raja Naga Utara sebenarnya telah dimurnikan. Waktu pun terus berjalan dan pemurnian dari tubuh Raja Naga Utara ini telah berlangsung selama 10 hari. Soyen juga tidak beristirahat sama sekali. Setelah pemurnian tersebut, tubuh dari Raja Naga Utara sebenarnya telah menyusut sebanyak 3 lapis. Meskipun begitu, tubuh ini masih sama kuatnya seperti sebelumnya. Sambil tersenyum, Soyen pun mengatakan darah yang berada di dalam tubuh dari Raja Naga Utara ini telah benar-benar dimurnikan dan dia akan menjadi boneka yang sempurna. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja, peng! Ledakan telah muncul dari dalam tubuh Raja Naga Utara. Matanya yang tertutup rapat sekarang telah langsung terbuka dan dia segera melihat ke arah Soyen sambil mengatakan, hahaha, Soyen, terima kasih banyak karena kau telah membantu raja ini melakukan penguatan di dalam tubuhku dan aku akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh dari Raja Naga ini. Jika kau membutuhkan seseorang untuk disalahkan, maka salahkan dirimu sendiri karena sangat sombong. Kau hanya bisa menyebarkan jiwa dari Raja Naga ini, namun kau tidak mengetahui tubuh dari Naga Void kuno merupakan jiwa kita dan jiwa
jiwa kita juga merupakan tubuh itu sendiri. Tiba-tiba saja, tubuh dari Raja Naga Utara ini kembali melemparkan pukulan ke arah Xiaoyan, karena sebenarnya Raja Naga Utara yang telah mati kali ini telah dihidupkan kembali. Sebuah tinju yang cukup menakutkan dari Raja Naga Utara kali ini telah melesat dan akan mengenai kepala Xiaoyan. Perubahan yang tidak terduga ini cukup mengejutkan, namun Xiaoyan tidak tampak terkejut ketika menyaksikan hal tersebut. Dia malah tersenyum dan langsung berdiri, kemudian mengulurkan jarinya. Pada akhirnya, sebuah tekanan yang cukup menakutkan langsung mengenai tubuh dari Raja Naga Utara. Gelombang demi gelombang api berwarna merah muda telah dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, kemudian melilit tubuh dari Raja Naga Utara. Segera setelah itu membungkus jiwa yang tersisa di dalam tubuh ini dan telah membuat Raja Naga Utara sekali lagi telah hidup. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan benar-benar membuat Raja Naga Utara terlihat cukup kaget. Lalu dia berteriak, "Xiaoyan, sebenarnya apa yang telah kau lakukan pada raja ini?" Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemudian dirinya mengatakan, "Raja Naga Utara, kau telah melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan mencoba menggunakan teknik untuk menyembunyikan jiwamu di hadapan diriku. Bagaimanapun juga kekuatan spiritual dari Xiaoyan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Naga Utara. Cukup mustahil apabila Xiaoyan tidak mengetahui masih ada jiwa dari Raja Naga Utara yang bersembunyi di balik tubuh ini. Xiaoyan menyadari meskipun tubuh fisik yang disempurnakan menggunakan metode pemurnian itu akan menjadi lebih keras dan juga kebal terhadap rasa sakit, namun boneka pada akhirnya hanyalah boneka dan dia tidak akan memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiaoyan secara alami tidak ingin menggunakan tubuh dari Raja Naga Utara untuk menjadi boneka yang benar-benar dikendalikan oleh Xiaoyan. Maka dari itu, Xiaoyan tidak melenyapkan sisa jiwa dari Raja Naga Utara dan dia akan menggunakan jiwa ini sebagai pengendali dari tubuh Raja Naga Utara yang telah dimurnikan. Apabila hal itu benar-benar terwujud, maka boneka yang dibuat Xiaoyan kali ini akan memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa dan Xiaoyan tidak perlu mengendalikan bonekanya. Dia hanya perlu memberikan perintah. Setelah itu, Raja Naga Utara akan bertarung dengan sendirinya. Saat itu, Xiaoyan memang telah menghancurkan sebagian besar jiwa dari Raja Naga Utara dan dia memang menyadari ada sedikit sisa pecahan jiwa yang bersembunyi di dalam tubuh fisik dari Raja Naga Utara ini. Xiaoyan membiarkannya seolah-olah dia tidak mengetahui hal tersebut. Namun sayangnya, sisa dari pecahan jiwa itu tidak menyadari bahwa Xiaoyan telah dengan sengaja menjebaknya dan juga memancingnya untuk keluar. Hanya dengan menggabungkan pecahan jiwa ini dengan tubuh fisik dari Raja Naga Utara, maka boneka yang dibuat Xiaoyan akan sempurna. Xiaoyan hanya melirik pada Raja Naga Utara yang kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya aku telah menemukan dirimu, namun kau tidak menyadari hal itu." Jiwa dari Raja Naga Utara ini telah mendeteksi sesuatu yang aneh ketika dirinya terkepung oleh api berwarna merah muda dan tatapan matanya sekarang telah tampak syok. Sebelum akhirnya dia mengatakan, "Xiaoyan, jangan, tolong lepaskan aku." Namun Xiaoyan masih dengan acuh tidak acuh melambaikan tangannya. Api berwarna merah muda dengan suhu yang sangat panas kali ini akan memurnikan sisa jiwa dari Raja Naga Utara tersebut. Setelah hal itu benar-benar disempurnakan, aliran udara yang cukup ilusi kali ini telah muncul di dalam kobaran api berwarna merah muda. Hal itu secara perlahan melayang di bawah kendali dari Xiaoyan sebelum akhirnya bergabung dan masuk ke dalam dahi dari boneka yang telah dibuat Xiaoyan. Setelah dimasukkan aliran energi ilusi ini, mata dari boneka tubuh Raja Naga Utara sekarang langsung berubah menjadi warna emas dan dia berdiri dengan cara yang cukup gagah. Jika dilihat dari jauh, tubuh dari Raja Naga Utara ini seolah-olah tidak akan pernah bisa dihancurkan. Xiaoyan hanya menarik nafas dalam-dalam dan dia cukup lega ketika menyaksikan sosok dari Raja Naga Utara yang telah menjadi boneka andalannya. Dia menjentikan jarinya, setetes darah esensi telah dikeluarkan oleh Xiaoyan kemudian dimasukkan ke dahi dari boneka tersebut. Hal ini segera membentuk sebuah segel dan memiliki koneksi dengan jiwa Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan, "Mulai saat ini, namamu adalah Raja Utara." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, sosok dari Raja Naga Utara langsung berlutut. Kemudian dia mengatakan, "Dimengerti, Tuan."
Boneka dari Raja Naga Utara ini berbeda dengan boneka setan langit yang dimiliki oleh Soyen. Jika boneka setan langit itu tidak memiliki kecerdasan dan mereka perlu dikendalikan ketika harus bertarung melawan orang lain. Namun, boneka Raja Utara akan secara otomatis memberikan serangan hanya dengan Soyen memikirkannya saja. Selain itu, pergerakan dari boneka ini tidak kaku seperti boneka setan langit dan dia tampak seperti Raja Naga Utara yang telah dihidupkan kembali oleh Soyen. Sambil membelah janggutnya, Soyen pun mengatakan, Raja Utara, saat ini kekuatanmu sebanding dengan Doseng bintang 5. Namun yang membuat Soyen cukup pusing adalah bagaimana caranya meningkatkan kekuatan dari boneka Raja Utara ini. Soyen kemudian mengatakan, boneka itu tidak bisa melepaskan Doki dan sepenuhnya tergantung pada kekuatan dari tubuh fisiknya ketika melakukan penyerangan. Dengan tubuh fisik dari Raja Utara saat ini, menaikkan levelnya menggunakan api teratai pemurni iblis tidak akan banyak memberikan bantuan. Di masa lalu, boneka setan bumi milik Soyen bisa mengandalkan petir untuk meningkatkan kekuatannya. Dan Soyen saat ini cukup pusing, di mana dia akan menemukan energi petir yang benar-benar besar untuk bisa menaikkan kekuatan dari tubuh Raja Utara ini, supaya dia bisa langsung menembus ke bintang 6 Doseng. Soyen merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya tanpa daya lalu mengatakan, sudahlah, kupikirkan lain kali saja, mungkin sekarang sudah waktunya untuk pergi ke tempat itu. Soyen langsung meninggalkan tempat ini dan kemudian disusul oleh Raja Utara di belakangnya. Detik berikutnya Soyen mencari Cailin yang berada di halaman dari Pulau Naga Timur. Sebuah keterkejutan sekarang telah melintas di raut wajah dari Cailin ketika dia melihat Soyen yang di belakangnya ada Raja Naga Utara. Dan saat ini tubuh dari Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah dimurnikan menggunakan api teratai pemurni iblis. Dengan tubuhnya yang seperti logam ini, tidak akan ada yang mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku naga Void kuno. Cailin lalu bertanya, Soyen, apakah penyempurnaanmu telah sempurna? Soyen hanya menganggukkan kepalanya dan dia menjelaskan apa saja yang telah terjadi secara singkat kepada Cailin. Segera setelah itu, Soyen mengajak Cailin dan juga Raja Utara untuk dengan cepat pergi menuju suatu tempat tertentu di alam kekosongan ini. Sekarang, Soyen telah sampai di suatu tempat yang dipenuhi dengan petir dan juga suara bergemuruh yang luar biasa. Tubuh Soyen berdiri di atas langit sambil melihat kolam petir yang ada di bawah sana. Tempat ini merupakan tempat Soyen menyempurnakan boneka setan langit saat itu, dan dia juga telah bertemu dengan kepala sekolah dari Akademi Jianan, Mang Tianchi, yang berasal dari Clan Lei. Pada saat itu, Mang Tianchi tampaknya sangat menyedihkan ketika dia dikejar oleh makhluk yang aneh yang bisa mengeluarkan petir hitam. Pada saat itu Soyen mengetahui petir hitam itu sangatlah menakutkan dan Soyen tidak berani berurusan dengan hal itu. Namun untuk saat ini, target dari Soyen merupakan makhluk petir hitam yang telah memaksa Mang Tianchi melarikan diri pada saat itu. Karena Soyen perlu mengandalkan kekuatan dari petir hitam yang berada di dalam kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan dari Raja Utara sampai dia mencapai tingkat yang sempurna. Soyen melihat pada Raja Utara yang ada di sampingnya, kemudian mengatakan, sudah waktunya kita untuk masuk ke dalam kolam itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Soyen dan juga tubuh dari Raja Utara telah masuk ke dalam kolam dan mereka menyelam ke tempat yang lebih dalam dari kolam petir ini. Dengan perlindungan dari api teratai pemurni iblis, kekuatan petir-petir yang berada di dalam kolam ini tidak berani memberikan serangan terhadap Soyen. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, Soyen dan juga Raja Utara sekarang telah sampai pada bagian terdalam dari kolam petir. Tatapan mata Soyen melihat pada tempat sekeliling, kemudian dia mengatakan, tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianchi hanya bisa pergi dan melarikan diri saat itu, karena sekarang yang bisa dilihat oleh Soyen adalah gugusan-gugusan petir hitam yang tampak seperti naga raksasa. Hal seperti ini terus bergoyang di dalam kegelapan. Ekspresi muram telah muncul di raut wajah Soyen. Namun detik berikutnya, di dalam hati juga merasakan kegembiraan. Jika Raja Utara berhasil menyerap petir seperti ini, kemungkinan dia akan segera naik level. Apabila kekuatan dari Raja Naga Utara bisa mencapai bintang 6 Doseng, maka bantuan seperti ini akan sangat berguna bagi Soyen.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah tubuh dari Raja Utara benar-benar akan mampu menyerap petir hitam yang berada di dalam kolam petir, sehingga membuat kekuatannya sekali lagi naik level? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol